Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, bagaimana kabar Anda bersama keluarga di rumah? Semoga Anda semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, jumpa kembali bersama saya Yudi Sembiring dalam bincang santai di kesempatan kali ini. Nah, sahabat keluarga muslim, saya juga tidak sendiri tentunya. Kita sudah bersama Buya Edi Suheri di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Buya. Khair, alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim, di sini juga sudah ada bapak-bapak yang tentunya akan menemani perbincangan kita. Ada Pak Pomo yang sudah tidak asing lagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Abu Naufal, sehat Abu Naufal? Alhamdulillah. Dan tentunya Pak Slamet. Sepuh. Alhamdulillah sehat. Itu apa Pak Slamet? Apa tuh? Yang di atas ya? Oh ini. Ah, Iya tadi cari peci di studio nggak ada yang muat. jadi pakai belangkon ya? Iya, oke belangkon ini pula yang pas nih tadi. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah, kami juga nanti akan mengajak Anda agar berbincang bersama kami. Mungkin Anda ingin memberikan masukan atau juga bertanya. Kami persilakan Anda di 0617944282 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 0813 7003 1616. Nah, ini Bapak-bapak, ini bentar ya Bu ya. Ya. Cerita-cerita dulu nih. Akhir-akhir ini kan banyak ya kita ataupun masyarakat yang bisa dikatakan jahil, nggak tahu sama sekali ilmu agama ataupun mungkin sedikit kita bilang, tetapi berbicara panjang lebar masalah agama, bahkan sampai jatuh dalam perkara yang melecehkan syariat, bermain-main dengan syariat, seperti sholat begitu kan. Bahkan juga ada yang lebih parah lagi, yaitu begini ya Bu ya, bahkan sampai melecehkan Rasulullah, membuat agama atau Rasulullah itu sebagai bahan komedi begitu, baik itu dalam ataupun lelucon gitu, baik itu di ceramah atau bahkan di acara-acara yang bisa kita bilang tidak pantas begitu. Nah, yang menjadi apa kita ini, kalau Bapak sendiri merasakan seperti itu nggak kira-kira Pak Pomo? Fenomena seperti ini Fenomena Bapak itu rasakan? saya rasakan memang. Terasakan Pak ya? Rasakan. Karena kan memang masyarakat itu banyak lapisannya, banyak pengetahuannya. Jadi seperti yang disampaikan Bang Miring tadi, nggak tahu tentang agama, bicara soal agama. Oh begitu ya. Banyak-banyaknya macamnya orang ini. Jadi makin mudah aja zaman, apalagi sekarang media sosial ataupun media komunikasi makin mudah gitu ya. Abu Naufal merasakan Abu Naufal? Kalau mereka sih ingin tenar aja. Oh iya, karena ingin tenar ya? aja. Jadi menghalalkan segala cara, Iya. penting tenar, terkenal, itu aja sih. Iya bikin Nggak ada ini ya, ada bikin. video. Iya iya betul. Iya. Nah ini bagaimana nih Bu ya? Yang terlebih paling banyak itu adalah masalah lisan. Bermain ataupun mudah-mudahan di lisan akan agama ini. Nah ini bagaimana seharusnya kita itu menjaga lisan kita supaya kita itu nggak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang saya bilang istihza biddin gitu. Mengolok-olok ya. Mengolok-olok itu. Iya. Jadi kan sebenarnya fenomena, kalau kita gunakan istilah istihza itu kan, sebenarnya kan kondisi atau keadaan yang seperti ini atau perilaku, akhlak, adab seperti ini kan memang sudah ada sejak awal-awal Nabi Muhammad mendakwahkan Islam. Iya. Iya kan? Dan persoalannya adalah, kalau dulu mungkin ya, orang yang mengolok-olok itu orang-orang kafir, Iya. karena memang ketidaksenangannya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada segelintir dari kalangan orang-orang munafik, ya kan. Tetapi fenomena sekarang yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, yang kita baca di media umpamanya, yang kita lihat di televisi,
istihza itu atau perilaku yang suka mengolok-olok agama Islam ini justru banyak kita lihat dari kalangan muslimin sendiri. Iya, Iya kan? betul. Nah, apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku yang seperti ini? Kan Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Malah ya. Jadi Nabi menyebutkan bahwa perilaku yang baik dari seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak berguna, tidak bermanfaat baginya. Nah, dalam hal ini apa kira-kira? Kira-kira pertanyaan gini, kira-kira mengolok-olok Islam bermanfaat enggak? Ya, Apa manfaatnya coba gitu? Apa manfaatnya? Biar terkenal, biar viral gitu. Nah, ini kan sebenarnya menggambarkan hilangnya kecintaan, itu tidak bisa dibantah lagi gitu ya. Hilangnya kecintaan dan pengagungannya terhadap Islam itu sendiri. Kalau seandainya dia mengolok-olok Nabi, itu menunjukkan apa? Hilangnya kecintaannya dan pengagungannya terhadap kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengolok-olok malaikat, itu menunjukkan apa? Hilangnya pengagungan dia terhadap malaikat yang disebutkan oleh Allahum ibadun akramun. Allah menyebut bahwa malaikat itu hamba Allah yang mulia. Dia olok-olok muslimin yang baik umpamanya. iya. Itu menunjukkan apa? Hilangnya kecintaannya terhadap kaum muslimin. Padahal itu kan saudara dia. Iya. Masuklah mungkin mengolok-ngolok itu atau istihza itu ghibah umpamanya. Ya kan? Iya, betul. Dan ini kan dimasukkan oleh para ulama dalam kategori dosa-dosa besar. Gitu. Mengolok-olok itu dosa-dosa besar. Iya. Malah para ulama mengatakan bisa jatuh kepada kekafiran kan. Iya. Ini Buya kalau kejadiannya yang ngolok-ngolok nih, misalkan yang dikenal di masyarakat ustadz gitu kan. Iya. Nah, dia ngolok-ngolok. Jadi seharusnya kita nih sebagai orang-orang yang biasa-biasa aja, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan sama tuh ustadz tadi gitu? Apa kita membelanya atau kita negornya? Tapi kok negor nggak enak ya, ustadz dia gitu. Kalau Cengeng saya dulu nih ilmunya gitu. Bu ya. Kalau aku pribadi man, seseorang itu walaupun dia berilmu, kalau dia salah dalam agama ini, toh agama ini kan bukan dia yang berkuasa di situ. Kan tetap apa yang dikatakan Allah sama Rasulnya yang harus kita pegang. Ya sekalipun dia udah berilmu, tapi kalau dia tergelincir ya wajib kita nasihati, kan begitu ya Pak ya. Ya, ya. Nggak ada istilah nggak enak sebetulnya kan gitu, tapi dengan cara yang hikmah kalau saya pribadi. Nah, kalau misalnya Bapak gitu, kalau saya yang seperti itu bagaimana? Mungkin karena silap. Karena kadang kita kalau cerita gitu udah terlalu sur kan keceplosan kadang gitu. Artinya seorang ustadz yang dia mengolok-olokkan agama begitu. Iya, misalnya nggak sengaja gitu Pak. Iya, artinya Sengaja atau memang nggak ya sengaja dia gitu. harus sebelum berkata ya harus berpikir. Karena kan sesungguhnya kan dia sudah berilmu. Kan gitu. Bagaimanapun pasti dia sudah berilmu, tapi dengan ilmunya bisa saya tergelincir kan begitu. Iya. Kan itu ya. Jadi kalau Bapak kasih nasihati gitu lah ya. Ya, Pak ya. artinya lebih berhati-hatilah sebelum berkata gitu. Dari segi ilmu ada, cuman nggak punya adab. Nah, Balik lagi. kan? Iya betul juga. Jadi Masalah dia, adab nih. Dia tahu gitu. Kalau umpamanya olok-oloknya terhadap kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita punya keyakinan bahwa dia pasti dia pernah membaca atau belajar tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi sebelum dilahirkan, kemudian bagaimana keadaan Nabi ketika dia kecil, dan akhirnya tumbuh besar dan menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu itu. Tapi karena memang nggak punya adab, yang akhirnya menghilangkan kecintaan dia kepada, pengagungan dia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditambah lagi Trennya. tren kalau seandainya ceramah nggak lucu, sulit banyak pengikut. dipanggil, itu dia. Nggak cair. Kayak lucu nggak pernah diundang orang. Kan gitu. Kan kesenangan masyarakat yang seperti itu. Dan anehnya memang ketika masyarakat mendengarkan olok-olok seperti itu umpamanya, ya senang pula ya.
Kadang kita selaku masyarakat kita rasakan ini udah Ustadz nih. Oh boleh berarti gitu kadang Bu ya. Jadi memang perilaku orang awam itu dibangun dari apa yang dia lihat. Iya. Ya, bukan dibangun berdasarkan ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah. Itulah sulitnya atau rusaknya kalau seandainya memang kita tidak belajar agama ini dengan cara yang benar, dengan guru yang benar, dengan referensi yang benar. Oh, iya. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Ya, Abu Novel. Makasih. Kita jeda dulu ya Bu ya. Ya. Nah, sahabat keluarga Muslim, insya Allah akan kita sambung kembali bincang-bincang kita di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan simak pesan-pesan berikut ini.